Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok Gempa Trek ingin mempresentasikan hasil proyek kami sama 1 semester ini di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Tapi sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Saya Fahmi Budi Prasetya dengan NIM A11 2023 15201 dan teman saya Rizky Adriananto, NIM A11 2023 15187. Saya Muhammad Fikri Alif Karim dengan NIM A11 2023 15180. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan dari mulai proposal terlebih dahulu. Ini proposal dari kelompok kami, yaitu kelompok Gempa Trek, yang dimana kita mulai dulu dari latar belakang yang kita ambil dari proyek kami, yaitu Indonesia merupakan negara yang rawan gempa bumi karena berada di wilayah cincin api. Setiap tahunnya ribuan gempa terjadi dengan intensitas berbeda-beda. Meskipun BMKG telah menyediakan informasi gempa secara real time, data dari masyarakat yang mengalami langsung kejadian gempa masih sangat minim. Dalam situasi darurat, pelapor cepat dan akurat dari warga sangat membantu dalam penanganan bencana, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki akses atau platform untuk mencatat dan membagikan informasi tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi ringan yang memungkinkan masyarakat mencatat secara pribadi pengalaman gempa yang mereka alami, yang kemudian dapat dibagikan ke pihak terkait bila diperlukan. Deskripsi aplikasi Gempa Trek kita adalah aplikasi pribadi yang dirancang untuk mencatat secara manual peristiwa gempa yang dialami oleh pengguna. Informasi yang dicatat apa saja, yaitu yang pertama ada waktu kejadian, yang kedua ada lokasi saat gempa, yang ketiga dampak yang dirasakan, dan yang terakhir ada kondisi pengguna setelah gempa. Data laporan dapat dikelola secara pribadi melalui sistem CRUD, yaitu Create, Read, Update, and Delete, dan display fitur untuk berbagi laporan ke BPBD sebagai bentuk kontribusi pelaporan mandiri dari masyarakat. Aplikasi ini cocok untuk digunakan di perangkat mobil ataupun desktop ringan dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, memanfaatkan struktur data array list untuk penyimpanan laporan sementara lalu diupload ke database. Ini kita tunjukkan beberapa list fitur aplikasi dari Gempa Trek kami. Yang pertama ada fitur lapor. Fitur lapor ini dapat melaporkan kejadian gempa bumi secara langsung dari lokasi mereka. Laporan mencakup informasi seperti kekuatan getaran yang dirasakan, lokasi pengguna, serta kondisi di sekitar lokasi. Fitur ini juga membantu pihak berwenang dan masyarakat untuk mengumpulkan data dari warga secara real time. Yang kedua ada fitur edukasi. Fitur edukasi ini berisi konten-konten edukatif seperti tips keselamatan sebelum, saat, dan setelah gempa. Dan yang ketiga ada histori gempa. Di fitur ini menampilkan data histori gempa bumi yang bersumber dari BMKG. Pengguna dapat melihat daftar gempa terbaru, magnitudo, kedalaman, lokasi pusat gempa, serta waktu kejadian dalam bentuk tabel maupun peta interaktif. Yang terakhir ada fitur login. Sistem login untuk pengguna agar bisa menyimpan data pribadi, histori laporan, mendapatkan pengalaman notifikasi gempa terbaru dan berkontribusi dalam komunitas pelaporan. Dan di sini kita tunjukkan untuk kelas diagramnya seperti ini. Nanti mungkin bisa di pause dan ini untuk hasil
Zoom kelas diagramnya. Nanti bisa di-post terlebih dahulu. Mungkin untuk videonya. Oke, sekian untuk presentasi dari proposal proyek kami. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi tempat track. Sebelum masuk ke aplikasi tempat track, pengguna harus login terlebih dahulu, yaitu dengan mengisi username dan password. Jika password salah, akan muncul pop-up seperti ini. Oke. Kemudian jika password benar, klik OK, maka akan menuju ke halaman home tempat track. Di halaman home tempat track ada sebuah peta Indonesia yang terdampak gempa tersebut. Kemudian kita lanjut ke lapor gempa. Di sini kita bisa isi lokasi, tanggal, waktu, dan deskripsi. Saat semua sudah diisi, bisa klik kirim, kemudian klik OK. Data bisa dilihat di histori gempa. Berikut data-datanya. Lalu di edukasi terdapat sebuah edukasi yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Kemudian about us. Di sini berisi seperti pengertian apa itu gempa track dan mengapa aplikasi ini dikembangkan dan dibuat, dan juga terdapat visi misinya. Dan sekarang saya akan memaparkan source code dari aplikasi tersebut. Pertama di sini ada koneksi untuk ke database. Jadi semua yang ada di sini terhubung ke dalam satu kelas ini, yang berfungsi sebagai jembatan untuk connect ke database. Lalu ada kelas DAO lapor. Nah, ini adalah query untuk mengupload form-form yang tadi ada di lapor supaya bisa ke-upload ke database. Nah, ini perintah untuk insert. Ini untuk menampilkan semua yang ada di history. Dan ini untuk mencari lokasi yang ada di history tadi. Dan ini adalah blueprint dari DAO lapor tadi. Nah, lalu dari DAO lapor ini lalu ke controller. Nah, di controller ini seperti jembatan antara DAO menuju ke form lapornya tadi. Nah, di sini bisa ngambil data, bisa lempar data ke database. Semuanya dari controller ini. Nah, terus nanti sampai ke lapor, view lapor ini. Nah, di sini ketika menekan tombol kirim ini, maka akan menginsert ke database lewat controller ini. Nah, lalu ketika menekan tombol batal, maka akan mereset semua yang ada di
form ini di sini. Nah, lalu ada fitur untuk menampilkan data yang ada di database, semuanya ditampilkan di sini. Akan tampil di sini semua. Dan ini adalah metode untuk menampilkan isi tabel tadi dari sini. Dan nanti akan dilempar ke DO lapor ini. Nah, lalu bisa mencari lokasi di kolom ini. Nah, ini menggunakan metode cari lokasi. Nah, di sini. Lalu ada fitur login. Dan ini adalah DAO untuk loginnya. Dan jika passwordnya salah, maka akan tidak bisa masuk. Ketika kita merun aplikasi ini akan muncul halaman untuk login, dan ketika kita login kita akan masuk ke halaman home. Nah, ini adalah source code-nya supaya kita ketika ngerun ini kita akan masuk ke halaman login. Lalu di sini di aplikasi ini ada fitur untuk sebentar. Nah, dan di aplikasi ini ada fitur untuk ganti page seperti ini. Nah, ini menggunakan Java Swing Gframe. Jadi panel utama ini aslinya kosongan. Tapi ketika kita mau mencet tombol yang di sini tadi, nah ini akan meremove panel yang ada di sini yang kosongan ini, lalu menggantinya dengan home yang ada di view ini. Nah, ini untuk refresh. Dan ntar headernya akan ganti sesuai dengan view yang ada di sini. Nah, begitupun yang lainnya sama seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.